Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang sudah sampai Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12 dengan judul Drama Tragis dari Yohanes Pembaptis. Ayatnya saya bacakan bagi kita semua, Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, saudara, di mana dijelaskan kematian dari Yohanes Pembaptis dan penyebab-penyebab dari kematian Yohanes Pembaptis, serta orang-orang yang merancangkan pembunuhan dan yang melakukan pembunuhan. Sehingga dari cerita ini kita bisa dapat melihat betapa tragisnya keadaan Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan dari Mesias ini, saudara. Nah, saudara-saudara, ada tiga orang yang akan saya jelaskan dari cerita ini, ya saudara-saudara. Yang pertama adalah Yohanes sendiri. Saudara, kenapa Yohanes sampai dibunuh atau dipancung bahkan oleh Herodias, istri dari Raja Herodes, malah dibenci dan dirancangkan sebuah kejahatan untuk membunuh Yohanes? Ya saudara-saudara, kita mengetahui dulu tentang Yohanes ini. Yang pertama, kesalahan yang Yohanes lakukan yang sepertinya karena kedua hal ini, Yohanes akhirnya harus ditangkap oleh Herodes dan dibunuh oleh Herodes. Yang pertama, berdasarkan penelitian atau beberapa teolog-teolog pada masa awal-awal murid-murid dari Tuhan Yesus, dikatakan Yohanes itu terlalu terkenal pada zaman itu. Herodes takut dengan Yohanes yang mulai terkenal, karena dicurigai oleh Herodes ia akan memberontak. Karena saudara, dia mendengar bagaimana banyak orang yang mau ikut dengan Yohanes dalam dirinya yang melakukan pekerjaan sebagai pembuka jalan untuk Mesias, tetapi orang banyak mengetahui dia adalah nabi yang baru nongol di orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, dikatakan Herodes yang penuh dengan kecurigaan itu menangkap Yohanes dan dimasukkan ke penjara. Herodes adalah penguasa yang lemah dan penuh dengan kecurigaan dan ketakutan atas jabatannya, atas karirnya.
Sehingga ketika dia ada lawan yang dia lihat akan bisa mengalahkan dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, bahkan sangat jahat. Akibat dari ketakutan-ketakutan dan kecurigaannya itu, ia tidak dapat berpikir dengan cara yang positif, yang baik, atau dengan cara yang lain untuk menghadapi saingannya, kecuali membunuh, saudara. Ini adalah sebuah contoh. Di dunia ini kita manusia kecenderungan akan seperti ini, saudara. Ketika kita merasa ada saingan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apa saja yang kita kerjakan, baik di sekuler maupun di gereja, saudara. Ternyata saingan itu menjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk orang yang merasa dirinya tersaingi. Dia merasa orang yang bisa menyamai dia atau bahkan melewati dia itu adalah saingan yang sangat tidak menyenangkan dia. Sehingga banyak, saudara, perbuatan-perbuatan yang mirip yang dilakukan oleh Raja Herodes itu dilakukan, saudara, oleh kita, orang-orang yang pada hari-hari ini melakukan, saudara, perlawanan-perlawanan terhadap pesaing-pesaingnya. Ya, kita hari-hari ini akan ada pemilu, saudara, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, saudara. Itu kan ada persaingan-persaingan, ya, saudara, antar pemimpin, antar partai, antar perorangan, dan sebagainya. Dan kalau tidak diberikan peringatan-peringatan oleh pemerintah, melalui peraturan, melalui undang-undang, melalui keamanan yang ada, melalui perangkat-perangkat pemilihan umum yang sudah dipersiapkan untuk secara adil dalam persaingan ini, wah, ini bahaya, saudara. Ya, bisa porak-poranda negara ini karena tingkat persaingan orang yang tidak mau kalah, saudara. Sehingga tindakan-tindakan yang negatif yang dia lakukan untuk dia menang, saudara. Ini berbahaya. Makanya dibuatlah peraturan-peraturan perundang-undangan, bahkan perangkat-perangkat untuk pemilu, bahkan keamanan itu dipersiapkan dengan baik dan harus tegas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Inilah yang terjadi. Yohanes terlalu terkenal menjadi seorang nabi pada zaman itu yang membuat Herodes ketakutan. Dia akan nanti bisa kalah menjadi seorang pemimpin di tempat itu, saudara. Yang kedua, kenapa Herodes akhirnya menangkap bahkan membunuh Yohanes? Karena Yohanes Pembaptis itu memberitakan kebenaran, saudara. Saudara, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa siapa yang akan memberitakan kabar baik itu akan mengalami, saudara, aniaya. Karena itu memang yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua orang-orang yang percaya, yang rindu menjalankan amanat agung. Kita akan banyak sekali tantangan-tantangan untuk memberitakan kabar baik atau kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan memang, saudara, berbahaya sekali menegur seorang penguasa. Dan inilah yang justru Yohanes lakukan, saudara. Dia bukan hanya memberitakan kabar baik atau kebenaran saja, tapi dia berani menegur hal-hal yang dia anggap melanggar peraturan-peraturan hukum-hukum yang ada, bahkan Taurat yang ada. Dia bisa melanggar, saudara. Apakah yang membuat Herodes marah ditegur oleh Yohanes? Nah, begini, saudara. Karena Herodes Antipas yang sekarang ini ada, pada saat ini diceritakan, itu namanya Herodes Antipas, saudara. Dia memiliki istri dari putri seorang raja, ya, orang Arab, namanya Nabatean, ya, orang Arab Nabatean. Nah, Herodes ini mempunyai saudara laki-laki di Roma yang juga disebut Herodes Filipus. Nah, Herodes Filipus ini sangat kaya di Roma, saudara. Dia kaya, tapi dia tidak punya kekuasaan. Dia bukan seorang raja, dia hanya orang kaya, pengusaha yang berhasil, saudara. Nah, saudara-saudara, waktu itu Herodes datang ke Roma, dan ternyata, saudara, Herodes tanpa dia sadari, dia merancangkan perbuatan yang jahat. Dia melihat istri dari saudaranya ini, yaitu Herodes Filipus, ini cantik sekali menurut Herodes ini, sehingga Herodes Antipas ini merayu istri dari Herodes Filipus yang bernama Herodias
untuk menikah dengannya, yang akibatnya ia harus menceraikan istrinya yang sah. Saudara, inilah berbahaya ketika seorang pria atau seorang suami yang sudah memiliki istri ternyata mengingini wanita lain kembali. Ada hal-hal yang jahat yang dilakukan, yang dipikirkan, dirancangkan, dan akhirnya dilakukan, saudara. Nah, saudara-saudara, akibat keinginannya untuk menikahkan istri dari saudaranya ini, Herodes Antipas melanggar dua hukum, saudara, dalam prinsip Yahudi. Yang pertama, ia menceraikan istrinya, saudara, yang tanpa alasan. Padahal dia sendiri yang sedang mau menikah dengan perempuan lain. Yang kedua, melakukan pernikahan haram dengan menikahi iparnya, saudara. Karena di kitab Imamat dijelaskan, saudara, bahwa seorang pria tidak boleh menjamah istri dari saudaranya laki-laki. Nah, bisa jadi yang ketiga juga dia melanggar hukum moral. Nah, hal-hal yang dilakukan Herodes ini yang membuat Yohanes tanpa ragu menegur Herodes ini, saudara. Dan inilah yang membuat Herodes jadi marah. Menegur memang perlu, saudara, untuk hal-hal yang tidak benar. Kebenaran harus ditekankan. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Dan ternyata, saudara, Yohanes menegur Herodes atas perbuatannya. Permasalahan kenapa harus Herodes bisa ditegur dan marah, saudara? Karena, saudara, dalam praktek yang saya perhatikan, Yohanes tidak memakai hikmat yang baik. Kita bisa ambil contoh di dalam Alkitab bagaimana Nabi Nathan ketika menegur Raja Daud yang mengambil istri Uria, saudara. Dengan cara hikmat dia menegur Raja Daud, sehingga akhirnya Daud tidak marah. Bahkan Daud merasa bersalah dan bertobat. Jadi menegur itu boleh, tetapi saudara, kita juga harus punya hikmat bagaimana menegur orang yang berbahaya. Karena ini kan pemimpin, apalagi pada zaman itu, saudara, yang namanya pemimpin itu penuh dengan kekuasaan, dan kalau dia marah, dia kapan saja dia bisa membunuh kita. Nah, itu yang terjadi terhadap Yohanes, saudara. Yang kedua, saudara, orang yang kedua yang saya mau ceritakan adalah Herodias. Herodias, ya saudara, yang kalau kita mau baca yang tadi sudah kita bacakan firman Tuhannya, dialah yang menghancurkan Herodes, dan dia melakukan juga 3 kesalahan. Karena Herodias ini adalah istri dari Herodes Filipus yang tinggal di Roma ini, saudara. Padahal dia suaminya kaya, tetapi dia ternyata ingin juga dengan Herodes Antipas ini karena dia melihat Herodes Antipas ini seorang raja, memiliki kedudukan. Tanpa sadar barangkali Herodias ini kelemahannya adalah jabatan, ingin dihormati, ingin dihargai melalui jabatan. Nanti kita saudara akan dengar kelanjutan kenapa demikian sampai dia mencintai jabatan, sehingga dia berani meninggalkan suaminya yang kaya dan mau hidup bersama dengan Raja Herodes, saudara. Yang pertama, dari 3 kesalahan Herodias ini, ya, yang menjadi istri Raja Herodes, dia adalah perempuan yang moralnya rendah dan tidak setia. Bagaimana dia sebagai seorang istri yang baik-baik dan akhirnya bisa meninggalkan suaminya juga yang baik-baik, saudara. Ini adalah moral rendah. Hari-hari ini banyak orang-orang wanita-wanita yang bermoral rendah juga, saudara-saudara. Boleh lihat di televisi bagaimana istri berselingkuh dengan pria lain, dan ini sangat-sangat tidak baik, saudara. Dan ini menjadi contoh yang tidak baik. Ya, akibatnya terjadi perceraian yang menjadi contoh-contoh yang juga tidak baik, saudara. Yang kedua, Herodias adalah perempuan yang pendendam. Kalau saudara baca di kitab Markus, paralel dari ayat firman Tuhan ini, dikatakan Herodias marah ketika Yohanes menegurnya, dan dia merancangkan untuk membunuh Yohanes.
Tetapi Herodes mencegahnya karena Herodes sangat takut kepada orang banyak karena dia tahu Yohanes sangat terkenal, saudara. Dan dia juga tahu Herodes adalah seorang nabi yang baik. Yang ketiga, kesalahan dari Herodias ini adalah untuk mewujudkan kemarahannya, dia melakukan dengan segala cara, saudara. Untuk bisa membunuh, membalas dendam atas teguran dari Yohanes, saudara. Nah, saudara, siapa yang dijadikan alatnya? Ya, saudara, yang pertama adalah dia memakai anaknya yang dikatakan namanya Salome. Dijadikan alat untuk maksud jahatnya. Dia tidak peduli nama anaknya tercemar, yang penting tujuannya tercapai terhadap orang yang menegurnya. Ini yang terjadi, saudara. Dan yang ketiga, orang yang ketiga yang saya sebut adalah Salome. Anak perempuan Herodias, diperkirakan umurnya kira-kira saat itu berusia 16-17 tahun. Dia adalah anak Herodias, bukan dari bersama dengan Herodes Antipas ini, saudara. Dia dibentuk oleh ibunya, oleh Herodias ini, saudara, untuk menjadi wanita muda yang tidak tahu malu. Yang kedua, Salome disuruh menari. Saudara, menari pada zaman itu, saudara, itu tarian-tarian seronok dan cabul, saudara. Kalau yang kita sebut sekarang itu tari perut, saudara. Yang saya pernah pergi ke Mesir, saudara, dengan teman-teman. Nah, teman-teman pada naik kapal pesiar, saya tidak. Saya waktu itu ikut jalan-jalan di kota Mesirnya, saudara. Teman-teman naik. Nah, ternyata katanya di dalam kapal itu, saudara, dalam kapal pesiar perjalanan di Sungai Nil itu, ada tari perutnya, saudara. Wah, kita waktu mendengarnya kaget juga semua, saudara, ya. Dan itu biasa di sana, tapi itu tidak baik sebenarnya dalam prinsip Yahudi, karena itu adalah perbuatan orang kafir, saudara. Tetapi putri raja ini, saudara, memang dia bergaul dengan orang-orang kafir selama ini, dan akibatnya ketika dia tinggal bersama Raja Herodes, ya dia tetap melakukan hal yang menurut dia hal yang biasa. Tapi untuk orang Yahudi, hal yang sedemikian adalah itu menari cabul dan seronok, dan ini tidak bermoral, saudara. Nah, inilah Salome, saudara. Nah, saudara-saudara, akibat perbuatan yang Salome lakukan ini, ternyata, saudara, terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak baik, yaitu rancangan pembunuhan untuk Yohanes. Nah, orang yang keempat yang saya mau jelaskan, dan ini adalah yang terakhir, adalah Herodes. Herodes pada waktu itu dia rajanya, jabatannya tetrak, saudara. Jadi jabatan yang dibagi dari ayahnya Herodes Agung, saudara, yang karena waktu itu Herodes Agung meninggal, maka wilayah kekuasaannya dibagi 3, ya, dengan persetujuan Roma, dengan ketiga orang anaknya. Yang pertama Arkelaus, ya saudara, anak yang pertama memegang wilayah Yudea dan Samaria. Yang kedua Filipus, ya, memegang wilayah sebelah utara Trakonitis dan Iturea. Yang ketiga adalah Herodes Antipas yang kita sedang bicarakan ini. Dia memegang wilayah Galilea dan Perea. Inilah Herodes yang kita bicarakan itu. Dan dapat dicatat 3 hal mengenai dirinya ini, saudara, tentang Herodes Antipas ini. Dia memiliki karakter yang memiliki perasaan yang bersalah ketika dia memenjarakan Yohanes dan ketika dia ditegur, tetapi dia tetap melakukan tindakan memenjarakan Yohanes. Karena setelah Yohanes dipenjara, ya, karena mengkritiknya, mengambil istri lain dan menceraikan istrinya sendiri, saudara. Ini yang dia lakukan. Dia bersalah, ya, menghukum Yohanes karena Yohanes melakukan teguran yang benar. Yang kedua, Herodes memiliki karakter sebagai pemimpin yang lemah, yang tidak tegas. Kenapa?
ketika ia membuat keputusan yang tidak dipikirkan dengan benar, akibatnya ia dikerjai atau dikena tipu muslihat oleh istri dan anaknya. Akibatnya ketika dia tahu Salome minta yang dia tidak kira, Herodes kaget dan tidak mungkin menghindar dari janjinya. Karena ketika Salome menari dan itu menyenangkan semua orang termasuk Herodes, Herodes membuat janji bahwa karena tarian yang begitu bagus dan menyenangkan, maka apa saja yang kamu minta, bahkan setengah dari kerajaan akan diberikan. Wah, dia nggak sadar bahwa ini sedang dirancang oleh Herodias memang. Sehingga begitu memberikan statement seperti itu, maka Herodias memberitahukan kepada anaknya, minta kepala Yohanes. Bingung saudara Herodes. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan, dia sudah berjanji di depan orang banyak. Karena kalau dia melanggar, dia malu. Yang pertama, dia tidak tepat janji sama anaknya di depan umum. Yang kedua, dia malu sama orang banyak yang hadir karena takut nanti diolok-olok, dikritik, dan lain-lain. Saudara-saudara, akibatnya saudara, dia melakukan perintah dari anaknya itu dan memerintahkan memenggal kepala Yohanes. Tindakannya mengambil istri orang merupakan awal dari kehancurannya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, pria-pria, suami-suami, hati-hati menjaga pernikahan rumah tanggamu itu dengan baik, benar, takut akan Tuhan. Akibat tindakannya saudara mengambil istri orang dan menceraikan istrinya yang pertama, ayah dari istri yang pertama yaitu Aretas, mertuanya marah karena dia adalah penguasa kaum Nabatean, orang Arab. Ia perangi Herodes saudara dan mengalahkannya dengan telak. Tapi syukur saudara, ya, orang Roma, kerajaan Roma mau membantunya. Orang Yahudi pada saat dia dikalahkan dengan telak beranggapan kekalahannya karena karma terhadap Yohanes. Tetapi ya karena dia minta bantuan pasukan Roma, akhirnya dia dibela, kembali dia diselamatkan. Saudara-saudara, ketika Caligula menjadi kaisar Roma, Filipus saudara Herodes adalah penguasa, ya, atau tetrak gitu ya, di Trakonitis dan Iturea. Dia meninggal dan penggantinya adalah Agripa, ya. Nah, untuk menjadi seorang pengganti raja pengganti, ya diangkat menjadi raja, bukan tetrak. Tetrak itu bukan raja saudara, dia pemimpin saja. Nah, tetapi Agripa ternyata oleh Caligula diangkat saudara. Kaisar Roma mengangkat dia menjadi seorang raja. Nah, Agripa ini adalah saudara Herodias. Saudara laki-lakinya Herodias. Herodias iri saudara melihat Agripa diangkat menjadi raja. Maka dia menghasut Herodes untuk pergi ke Roma agar diberikan gelar raja pula. Karena Herodes kan hanya tetrak saudara. Ya, sebenarnya Herodes tuh enggan saudara. Dia malas karena dia tahu perjalanan ke Roma itu sangat sulit. Tetapi karena desakan istrinya yang iri dengan Agripa saudara, laki-lakinya yang menjadi raja, dan dia juga ingin menjadi ratu saudara, dia minta kepada suaminya untuk minta menjadi raja kepada raja Roma. Tapi akhirnya dia pergi juga. Nah saudara-saudara, waktu dia mau pergi ke Roma itu, Raja Agripa yang tahu persoalan ini mengirimkan surat melalui utusannya dengan membawa tuduhan kepada Kaisar Caligula waktu itu saudara ya, bahwa Herodes mau makar. Makar itu mau melawan pemerintahan Roma. Akibatnya Caligula yang percaya dengan laporan Agripa mengambil provinsinya Herodes. Dan provinsi itu diberikan kepada Agripa. Jadi double Agripa punya jabatan. Dan dia dibuang oleh Raja Caligula, Raja Roma, Kaisar Roma, ke Gaul, saudara. Nah, saudara-saudara,
Inilah akibat orang yang tidak menghargai pernikahan yang ada. Dia akhirnya mengambil istri yang akhirnya menghancurkan karirnya. Tetapi saudara-saudara, ada sedikit cerita yang indah dari akhir cerita ini, bagaimana Herodias yang begitu kecewa melihat suaminya, Raja Herodes ini, ditangkap dan dibuang ke gaul, sedangkan Agripa adalah saudara laki-lakinya, saudara, menjadi raja menggantikan suaminya. Nah, Kaisar tahu ini, makanya Kaisar tidak mengirim juga Herodias mengikuti Herodes ke gaul, saudara. Dia malah menjanjikan Herodias sudah untuk tetap tinggal di Yehuda. Tetapi saudara, Herodias menunjukkan sesuatu hal yang mengagumkan, saudara. Dia mengatakan kepada Kaisar Roma atas perbuatannya tidak membuang dia dengan kata-kata yang indah, dan dia membalas kebaikan Kaisar itu dengan kata-kata demikian. Kaisar yang mulia, engkau bertindak menurut sifat yang agung, dan kiranya terjadi pada dirimu sendiri apa yang engkau tawarkan padaku, namun cintaku terhadap suamiku menghalangiku untuk menerima kebaikan hatimu, karena aku pasangannya dalam kemakmurannya justru tidak akan meninggalkannya dalam kemalangannya. Inilah karakter yang baik, yang akhir dari kehidupan yang mengenaskan ini, yang Herodias bisa tunjukkan. Saudara, ini yang harus dimengerti kepada kita semua, bahwa ketidaksetiaan terhadap sebuah pernikahan itu akan menimbulkan dosa yang panjang dan jahat dan banyak, dan membuat kemalangan yang ada. Menjadi peringatan akan kita berselancar dalam kebenaran. Amin.